Atalanta dan Arsenal harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 di matchday pertama fase grup Liga Champions. Atalanta sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk mencetak gol, namun penalti Matteo Retegui dan upaya bola rebound berhasil digagalkan oleh David Raya. Hasil ini membuat Atalanta dan Arsenal memulai perjalanan mereka di fase grup dengan kurang meyakinkan. AS Monaco berhasil menaklukkan Barcelona dengan skor 2-1 pada matchday pertama fase grup Liga Champions. Di laga ini, Barcelona harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama, setelah Eric Garcia menerima kartu merah. Monaco mencetak 2 gol melalui Magnus Akliuche dan George Ilenihena. Sementara Barcelona sempat menyamakan kedudukan lewat gol Lamine Yamal. Kemenangan ini membuat Monaco memulai perjalanan mereka di fase grup musim ini dengan percaya diri. Atletico Madrid berhasil menundukkan RB Leipzig dengan skor 2-1 pada matchday pertama fase grup Liga Champions. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu karena gol Benjamin Sesko, tim tuan rumah bangkit dan membalikan keadaan melalui gol Antoine Griezmann dan Jose Gimenez. Kemenangan ini membuat Atletico memulai fase grup musim ini dengan penuh keyakinan. Bayer Leverkusen mengawali perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan hasil gemilang. Tim asuhan Xabi Alonso menang telak 4-0 saat bertandang ke markas Feyenoord. Leverkusen membuka skor di menit kelima melalui 2 gol Florian Wirtz, kemudian Alejandro Grimaldo memperbesar keunggulan, ditambah gol bunuh diri Timon Wallenreuther. Sementara Feyenoord gagal mencetak gol hingga akhir pertandingan, dan Leverkusen menutup laga dengan kemenangan 4-0. Josep Guardiola merasa puas dengan performa Manchester City, meskipun mereka tidak berhasil mencetak gol dalam hasil imbang tanpa gol melawan Inter Milan. Semuanya, benar-benar semuanya. Kami bermain sangat baik, saya sangat menyayangi tim saya, kami adalah tim yang luar biasa, kata Guardiola. Melawan tim yang sangat kuat dalam bertahan, kami tampil sangat baik. Kami hanya mendapat 1 atau 1,5 peluang, dan Anda tidak bisa berharap menciptakan 20 peluang ketika menghadapi tim yang bertahan dengan sangat rapat. Martin Odegaard mengalami cedera saat memperkuat timnasnya yang menang 2-1 atas Austria di ajang Nations League. Gelandang berusia 25 tahun tersebut mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah dilanggar oleh Christoph Baumgartner di pertengahan babak kedua. Mikel Arteta kemudian mengonfirmasi bahwa Odegaard akan absen dalam jangka waktu yang cukup lama, yang menjadi kerugian besar bagi Arsenal. Berdasarkan hasil pemindaian, ditemukan adanya kerusakan pada salah satu ligamen di pergelangan kakinya, yang menyebabkan ia harus menepi untuk sementara waktu, ungkap Arteta. Liverpool bertandang ke markas AC Milan untuk menjalani pertandingan pertama fase Liga Champions. Di laga ini, Milan sempat memberikan kejutan dengan gol cepat dari Christian Pulisic. Namun Liverpool tetap tenang, dan berhasil membalikan keadaan dengan kemenangan 1-3 atas Milan. Hasil ini menjadi pencapaian spesial bagi Liverpool. Mereka menjadi satu-satunya tim yang bermain di San Siro lebih dari sekali di Liga Champions, dan mempertahankan catatan kemenangan 100%. Liverpool kini telah meraih 4 kemenangan dari 4 pertandingan di San Siro, 2 kali melawan AC Milan, dan 2 kali melawan Inter Milan. Sebelumnya muncul rumor bahwa ada ketidakharmonisan dalam skuad Real Madrid, terutama di lini depan. Salah satu isu yang beredar adalah perselisihan antara Kylian Mbappe dan Vinicius Junior terkait perebutan jatah penalti. Selain itu, ada juga kabar bahwa Rodrigo merasa kecewa karena merasa kurang dihargai meskipun telah berkontribusi cukup banyak untuk Los Blancos di lapangan. Namun, Jude Bellingham akhirnya menanggapi rumor tersebut dan langsung membantahnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah di antara para pemain depan Madrid, bahkan mereka semua memiliki hubungan yang baik dan akrab di luar lapangan. Ronaldo dan Manchester United memiliki hubungan yang cukup erat. Ia menjadi bintang besar setelah bergabung dengan Setan Merah pada 2003. Di MU, Ronaldo memenangkan gelar Liga Champions dan meraih Ballon d'Or pertamanya. Setelah bermain di Real Madrid dan Juventus, Ronaldo kembali ke Old Trafford pada 2021. Namun, pada akhir 2022, Ronaldo meninggalkan United setelah kontraknya diputus. Setelah itu, ia bergabung dengan Al Nassr hingga sekarang. Meski kepergiannya dari United tidak berjalan baik, Ronaldo mengungkapkan bahwa ia masih mencintai klub tersebut. Mantan bek MU, Wes Brown, kemudian mendukung Ronaldo untuk kembali ke Old Trafford, dan menyebutkan ada alasan kuat baginya untuk bersatu lagi dengan Setan Merah. Kobbie Mainoo
saat ini menjadi salah satu pemain yang tengah bersinar di Manchester United. Ia kini menjadi andalan Erik ten Hag di lini tengah setan merah. Berkat penampilannya yang impresif, United berencana untuk mengamankan masa depannya dengan menawarkan kontrak baru. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU akan segera mempercepat proses perpanjangan kontrak Maino. Dalam waktu dekat, mereka akan bertemu untuk membahas negosiasi tersebut. Pihak Maino sendiri sudah menerima proposal awal dari MU, namun membutuhkan waktu untuk mempelajari tawaran itu, sehingga negosiasi sempat tertunda. Barcelona sudah lama tidak menjuarai Liga Champions, dengan trofi terakhir mereka diraih pada musim 2014-2015. Saat itu, Lionel Messi dan kawan-kawan mengalahkan Juventus di final yang berlangsung di Berlin. Pada masa tersebut, Lamine Yamal, bintang muda Barca saat ini, bahkan belum berusia 8 tahun. Prestasi Barca di Liga Champions dalam musim-musim setelahnya, mengalami penurunan drastis. Namun, kedatangan Hansi Flick membawa harapan baru untuk membangkitkan kejayaan klub. Di La Liga, Barcelona telah meraih 5 kemenangan beruntun. Dan hasil positif ini, dianggap sebagai modal penting untuk mewujudkan mimpi mereka kembali mendominasi Eropa. Meskipun bursa transfer musim panas 2025 masih jauh, Real Madrid sudah mulai bersiap. Menurut laporan, Madrid telah memprioritaskan 2 pemain sebagai target utama. Mereka adalah Florian Wirtz dan Alphonso Davies. Peluang Madrid untuk mendapatkan keduanya cukup besar. Alphonso Davies belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2025, sehingga Madrid berpotensi mendapatkannya secara gratis saat kontraknya habis. Sementara itu, untuk mendatangkan Florian Wirtz, Madrid harus mengeluarkan biaya besar, karena kontraknya di Leverkusen baru berakhir pada 2027. Arsenal meningkatkan pertahanan mereka pada musim panas ini, dengan merekrut Ricardo Calafiori. Sementara Jurrien Timber, sudah pulih dari cedera. Waktu bermain Tomiyasu kemungkinan akan terbatas setelah dia sembuh, sehingga kepindahannya dianggap masuk akal bagi kedua pihak. Menurut laporan The Sun, Arsenal akan meminta sekitar 25 juta pound sterling untuk transfernya. Dan Inter Milan, disebut-sebut sebagai klub yang paling berpeluang mendapatkan Tomiyasu, yang belum tampil musim ini karena cedera lutut. Inter menghadapi tantangan besar di pertandingan pertama mereka di Liga Champions musim ini, dengan melawan juara Premier League, Manchester City. Meskipun City mendominasi Premier League dalam beberapa tahun terakhir, Calhanoglu menegaskan bahwa Nerazzurri berhasil membuktikan, mereka tidak gentar menghadapi The Citizens. Kami ingin menunjukkan, bahwa kami tidak takut bermain di sini. Kami bermain sepak bola seperti mereka. Dengan kerja keras kami membuktikan, bahwa kami juga bisa bermain sepak bola, ujar Calhanoglu. Gelombang pemecatan pelatih di Liga Italia sudah dimulai. Dengan AS Roma memutus kontrak Daniel De Rossi, yang baru saja diperpanjang hingga 2027 pada musim panas lalu. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca yang juga terikat kontrak hingga 2027, tampaknya berpotensi mengikuti jejak De Rossi. Posisi Fonseca semakin terancam, setelah kekalahan AC Milan di matchday pertama Liga Champions. Keyakinan ini semakin kuat, karena ada tanda-tanda bahwa AC Milan sudah menyiapkan pengganti untuk Fonseca. Milan News melaporkan, bahwa Zlatan Ibrahimovic telah menghubungi Edin Terzic, untuk menggantikan peran Fonseca. Bayern Munich tampil paling mencolok di Liga Champions musim ini. Klub raksasa Jerman itu, langsung tancap gas dengan kemenangan besar 9-2 atas Dinamo Zagreb. Skor tersebut, menjadi yang paling mencolok di awal musim Liga Champions kali ini. Selain itu, beberapa pemain Bayern juga ikut tampil menonjol, termasuk Harry Kane. Striker asal Inggris tersebut, mencetak 4 gol ke gawang Dinamo Zagreb, dan sementara ini memimpin daftar top skor Liga Champions. Dalam pembaruan peringkat FIFA, Timnas Indonesia naik 4 peringkat, dan kini berada di posisi 129. Kenaikan ini terjadi, berkat hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, dan 0-0 melawan Australia 5 hari setelahnya. Erick Thohir mengumumkan melalui akun Instagram pribadinya, bahwa Timnas Indonesia kini berada di peringkat 129. Meskipun demikian, Erick Thohir masih belum puas dengan capaian tersebut. Ia berharap, Timnas Indonesia dapat terus naik di peringkat FIFA, dengan target masuk ke 100 besar dunia. Dominic Solanke yang bergabung dengan Tottenham pada bursa transfer musim panas, belum berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan Premier League. Ian Wright berpendapat, bahwa striker berusia 27 tahun tersebut belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemain sayap, untuk mencetak gol. Saya tidak menyangka,
Spurs bermain dengan begitu tenang, dan banyak mengandalkan operan, kata Wright. Saya mengira, akan ada lebih banyak umpan ke arah Solanke. Namun sejauh ini, mereka belum memaksimalkan potensi tersebut. Pada Oktober 2023, Barcelona memperpanjang kontrak Lamine Yamal hingga tahun 2026, dengan klausul pelepasan sebesar 845 juta pound sterling. Namun, karena usianya yang masih muda, durasi kontrak hanya bisa 3 tahun. Barcelona berencana menawarkan kontrak jangka panjang yang lebih menguntungkan, saat Yamal mencapai usia yang tepat. Langkah-langkah yang direncanakan, adalah menaikkan gaji Yamal, agar sejalan dengan statusnya sebagai pemain kunci klub. Dengan target menyamakan gajinya, dengan pemain bergaji tertinggi di bawah kepelatihan Hansi Flick. Setan Merah memulai musim ini dengan hasil yang beragam. Meraih 2 kemenangan, dan 2 kekalahan dalam 4 pertandingan Liga pertama mereka, sebelum menang 7-0 atas Barnsley di Piala Liga pada Selasa malam. Inkonsistensi ini, membuat manajemen belum sepenuhnya yakin, dan mereka sudah bersiap untuk kembali mencari pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut Sky Sport, United kini menjadi favorit untuk merekrut bintang Dinamo Zagreb, Martin Baturina. Gelandang serang berusia 21 tahun ini tampil impresif musim ini, dengan 5 assist dari 8 penampilannya. Dan dijuluki sebagai Luka Modric baru.